Halo, selamat datang di channel softwarekreatif.net. Di video kali ini saya akan mendemokan sebuah program akuntansi dari Inspirasi Biz, yaitu program akuntansi 1.5. Program akuntansi 1.5 ini adalah solusi bagi Anda yang memiliki usaha kecil menengah yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Program ini sudah mencakup pencatatan jurnal, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, dan laba rugi. Program ini didesain sesederhana mungkin sehingga Anda tidak perlu banyak tahu tentang perhitungan dan proses akuntansi perusahaan. Anda cukup memilih akun perkiraan pada jurnal dan memasukkan jumlah angka pada kolom debit kredit yang sudah disediakan. Lalu program ini akan memproses data yang Anda masukkan menjadi laporan keuangan. Di video demo software kali ini, saya akan menggunakan contoh soal latihan akuntansi supaya Anda lebih memahami bagaimana cara kerja sistem dari software ini. Ini soal latihan akuntansi yang akan saya pakai di demo software akuntansi kali ini. Soal latihan ini saya dapatkan dari channel YouTube-nya William Basri, channel yang membahas berbagai hal tentang akuntansi. Jika Anda ingin belajar yang terkait dengan akuntansi atau menambah pengetahuan di bidang akuntansi, silahkan simak video-video akuntansi di channel YouTube-nya. Link channel William Basri dan download soal latihan beserta jawabannya ada di deskripsi video ini. Ini adalah daftar transaksi selama 1 bulan yang ada di soal latihan ini. Daftar transaksi ini akan saya input ke dalam software dalam bentuk jurnal debit kredit. Kemudian daftar akun perkiraan yang digunakan juga akan saya input. Sebenarnya di dalam software ini sudah ada daftar akun perkiraannya. Hanya saja tidak semua akun perkiraan yang ada di dalam soal latihan ini ada di dalam software akuntansi. Jika ternyata akun perkiraan yang Anda butuhkan tidak ada di dalam software ini, Anda bisa menambahkannya sendiri. Di sini ada beberapa transaksi yang harus disesuaikan oleh perusahaan selama bulan April. Nantinya transaksi ini akan saya buatkan jurnal penyesuaiannya. Dan di bagian akhir akan saya buatkan laporan laba rugi dan laporan neraca dengan menggunakan software ini. Oke, sekarang saya mulai latihan soal akuntansinya dengan menggunakan software akuntansi 1.5. Buka dulu software akuntansinya, kemudian klik buat database baru. Misal nama databasenya Joko Consulting, lalu klik save. Untuk login pertama menggunakan user admin dan password admin. Klik masuk, lalu buat nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, nomor fax, bulan tutup buku, dan tahun keuangan perusahaan Anda. Misal nama perusahaannya Joko Consulting, alamat di Jalan Raya Jatiwaringin nomor 20, kemudian isi nomor teleponnya, lalu isi nomor fax, tahunnya tahun 2020. Klik simpan, lalu klik OK. Sebelum saya melakukan demo software ini lebih jauh, saya akan
menunjukkan menu-menu yang ada pada program akuntansi ini. Di menu utama, Anda akan menjumpai menu-menu yang sering dipakai, seperti daftar perkiraan, input jurnal, laporan keuangan, dan proses akhir periode. Selain menu utama, terdapat juga tab menu. Tab menu terdiri dari proses akuntansi. Submenu proses akuntansi terdiri dari daftar perkiraan, daftar jurnal, proses akhir periode, dan beberapa menu lainnya. Tab menu laporan berisi menu-menu untuk membuka beberapa laporan keuangan, seperti laporan buku besar, neraca saldo, neraca lajur, laporan laba rugi, dan lain-lain. Tab menu pengaturan dan sistem berisi menu-menu yang berhubungan dengan database dan sistem pada program, seperti backup dan restore database, manajemen database, hak akses user, dan lain-lain. Untuk mempermudah dalam proses penjurnalan nanti, saya akan menyamakan terlebih dahulu daftar akun perkiraan yang ada di soal latihan dengan master data akun perkiraan yang ada di program akuntansi 1.5. Buka dulu master data perkiraan yang ada di software akuntansi. Misal di soal latihan nama akunnya kas, sedangkan di softwarenya nama akunnya kas operasional. Maka kas operasional ini akan saya samakan namanya dengan yang ada di soal latihan supaya namanya sama-sama kas. Klik simpan, lalu klik OK. Kemudian akun piutang usaha. Nah, ternyata di software ini akun perkiraan piutang usaha belum ada. Jadi saya akan ganti perkiraan piutang kartu kredit, diganti namanya jadi piutang usaha. Akun perkiraan selanjutnya yang akan saya cocokkan yaitu bahan habis pakai atau yang biasa disebut juga perlengkapan. Kita cari dulu ada nggak akun perlengkapan di software ini. Ternyata akun perkiraan bahan habis pakai atau perlengkapannya belum ada. Oleh karena itu akun perkiraan tersebut akan saya buat baru. Karena bahan habis pakai itu termasuk kategori aktiva, maka saya membuatnya di dalam kelompok aktiva lancar. Misal kode perkiraannya 1170. Nama perkiraan saya buat bahan habis pakai garis miring perlengkapan. Klik simpan, lalu OK. Akun selanjutnya yang akan saya sesuaikan yaitu peralatan kantor. Di software ini ada akun perkiraan namanya peralatan, jadi saya akan ganti namanya jadi peralatan kantor supaya namanya sama dengan soal yang ada di latihan. Kemudian lanjut ke akun selanjutnya, sewa dibayar di muka. Ternyata udah ada, jadi tidak perlu diganti lagi namanya. Asuransi dibayar di muka juga sudah ada. Hutang usaha juga sudah ada.
Kemudian hutang gaji udah ada juga. Perkiraan berikutnya yang akan saya cocokkan yaitu hutang pajak. Kita cari dulu hutang pajak. Nah, ternyata di software ini sudah ada perkiraan hutang pajak, tapi hutang pajak di sini tipe perkiraannya itu header. Di software ini perkiraan tipe header itu adalah seperkiraan. Seperkiraan ini tidak dapat dilakukan posting ke bentuk jurnal. Oleh karena itu, perkiraan hutang pajak ini akan saya buatkan rekening baru, tapi tipe perkiraan yang dipilih adalah detail, supaya perkiraannya bisa dilakukan posting ke bentuk jurnal. Pilih kode baru, pilih detail, di kolom kelompok pilih kewajiban, posisi di bawah pilih hutang pajak, isi kode perkiraannya, ketik namanya hutang pajak. Ups, salah. Oh, ternyata sudah terdaftar nomor rekeningnya. Coba saya ganti, misalnya 1320. Klik simpan, klik OK. Nah, sekarang akun perkiraan hutang pajak ini udah siap untuk diposting ke bentuk jurnal. Oke, lanjut lagi ke akun perkiraan berikutnya. Modal. Pilih modal. Udah ada ya modal usaha, nggak perlu diganti saya rasa. Berikutnya laba rugi ditahan juga udah ada, nggak perlu diganti lagi namanya. Lanjut ke prive. Nah, di sini ternyata akun perkiraan prive belum ada. Oleh karena itu akun perkiraan prive akan saya buat baru. Pilih kode baru, pilih detail, kelompok di bawah modal, posisi di bawah modal, ketik kode perkiraan yang Anda inginkan. Misal saya pilih kode perkiraannya 1100. Klik simpan, lalu Oke, lanjut ke akun perkiraan berikutnya, yaitu pendapatan usaha. Nah, ternyata ada pendapatan tapi namanya pendapatan jasa. Saya ganti dulu jadi namanya pendapatan usaha supaya sama. Lanjut ke akun perkiraan berikutnya. Beban iklan sudah ada. Kemudian beban telepon saya gabung aja ke biaya listrik, air, dan telepon. Kemudian biaya asuransi udah ada. Kemudian beban bahan habis pakai, cari dulu ada nggak perkiraannya di software. Nah, ini perlengkapan kantor akan saya ganti namanya jadi beban bahan habis pakai garis miring perlengkapan kantor. Oke, kita simpan. Lanjut lagi ke akun berikutnya, yaitu beban penyusutan peralatan. Cari dulu ada nggak perkiraannya di software ini. Nah, ini perkiraan penyusutan akan saya ganti aja namanya jadi penyusutan peralatan. Oke. Kemudian perkiraan berikutnya beban sewa.
Nah, udah ada beban sewa. Oke, sekarang tahap mencocokkan akun perkiraan antara di soal latihan dengan yang ada di software sudah selesai. Sekarang saya akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu posting ke jurnal. Jadi di soal latihan akuntansi ini bercerita tentang si Joko yang pada tanggal 1 April memutuskan untuk pindah ke kantor sewaan dan menjalankan usahanya secara penuh waktu yang selanjutnya disebut sebagai Joko Consulting. Oke, saya mulai dari soal pertama. Aset-aset berikut ini diterima dari Joko. Kas 100 juta, piutang usaha 35 juta, bahan habis pakai 2.400.000, dan peralatan kantor 10.500.000. Tidak ada kewajiban yang diterima. Oke, sekarang saya sudah berada di menu utama program ini. Pilih tambah jurnal, kemudian tanggal, bulan dan tahun disesuaikan dengan yang ada di soal latihan. Nomor transaksinya diisi dulu. Pilih jenisnya saldo awal. Pilih kode perkiraan, kas, lalu pilih perkiraan piutang usaha, kemudian pilih akun perkiraan bahan habis pakai atau perlengkapan, lalu pilih perkiraan peralatan, kemudian yang di posisi kredit pilih modal usaha. Isi keterangannya misalnya saldo awal, kemudian isi jumlahnya, kas 100 juta di debit, kemudian piutang usaha 35 juta di debit, lalu bahan habis pakai 2.400.000 juga di debit, kemudian peralatan kantor 10.500.000 posisinya juga di debit, modalnya diisi 147.900.000 posisinya di kredit, lalu simpan. Setiap kali Anda selesai melakukan proses penjurnalan, menu catatan transaksi ini akan selalu muncul. Fitur ini berguna jika di perusahaan Anda sering ada transaksi yang selalu berulang, misalnya bayar gaji karyawan, bayar listrik, air dan telepon, dan sebagainya. Fitur ini berguna juga untuk mempercepat proses penjurnalan dan juga sebagai pengingat jika Anda lupa posisi posting jurnal. Jika Anda lupa posisi posting jurnal, Anda cukup membuka catatan transaksi dan posisi debit kredit pun akan muncul. Ini saya skip aja dulu. Saya coba jelaskan sedikit tentang menu catatan transaksi ini. Catatan transaksi bisa Anda akses melalui tambah edit jurnal, seperti yang tampak di video ini. Jika tadi Anda mengisi catatan transaksi setelah proses penginputan jurnal, maka catatan transaksi yang sudah Anda input
akan muncul di daftar catatan transaksi ini. Daftar catatan transaksi juga bisa Anda akses melalui tab menu proses akuntansi. Di program ini sudah ada daftar catatan transaksi yang langsung bisa Anda pakai. Anda juga bisa menambahkannya sendiri jika dibutuhkan. Catatan transaksi berfungsi sebagai pengingat jika Anda lupa posisi debit kredit pada saat proses posting jurnal. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap transaksi pada proses posting jurnal selalu melibatkan 2 atau lebih akun perkiraan. Misal di sini transaksinya pembayaran hutang PPN. Akun perkiraan yang terlibat yaitu hutang PPN yang posisinya di debit dan akun perkiraan bank yang posisinya di kredit. Catatan transaksi juga berfungsi untuk mempercepat proses penjurnalan pada transaksi yang sering berulang pada suatu perusahaan. Misal transaksi pembayaran listrik, air, dan telepon. Saya akan coba contohkan. Pilih dulu jenis transaksi, kemudian pilih biaya listrik, air, telepon. Otomatis akan muncul 2 perkiraan yang terlibat, yaitu biaya listrik, air, dan telepon yang posisinya di debit dan perkiraan bank yang posisinya di kredit. Anda tinggal isi angkanya di kolom yang sudah diwarnai. Jika catatan transaksi ini tidak sesuai dengan perusahaan Anda, misalnya perusahaan Anda itu selalu membayar biaya listrik, air, dan telepon secara tunai atau cash, maka Anda bisa mengganti akun perkiraannya dengan cara pilih kode, lalu pilih cash, isi nomor transaksinya, lalu klik simpan, klik OK. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasan tentang fitur catatan transaksinya. Sekarang saya mulai saja dari soal pertama. Transaksi tanggal 1 membayar sewa untuk 3 bulan sesuai kontrak sewa. Harga sewa per bulan 2 juta. Sesuaikan dulu tanggal, bulan, dan tahun sesuai soal latihan. Isi nomor transaksi, jenis, pilih jurnal, perkiraan yang terlibat dalam transaksi ini, sewa dibayar di muka, dan perkiraan kas. Isi keterangannya, isi jumlah debit kreditnya, sewa dibayar di muka, debit senilai 6 juta, dan kas kredit senilai 6 juta. Klik simpan, ini saya abaikan dulu, klik OK. Lanjut ke soal transaksi berikutnya. Tanggal 2 membayar premi asuransi kerugian dan kebakaran untuk properti senilai 7.200.000. Sesuaikan dulu tanggal, bulan, dan tahunnya sesuai soal latihan. Isi nomor transaksi, pilih perkiraan, isi keterangannya, isi nilainya, asuransi dibayar di muka, debit senilai 7.200.000, dan kas
posisinya di kredit senilai 7.200.000. Klik simpan. Ini saya abaikan dulu, klik OK. Lanjut ke soal transaksi berikutnya. Tanggal 4 menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan disediakan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka senilai 25 juta. Cocokkan dulu tanggal, bulan, dan tahunnya, kemudian isi nomor transaksinya, lalu pilih kode perkiraannya, lalu isi keterangannya, isi nilainya, kas debit 25 juta dan pendapatan diterima di muka kredit senilai 25 juta. Klik simpan. Ini saya skip dulu lah, lalu klik OK. Lanjut ke soal transaksi berikutnya. Membeli tambahan peralatan kantor secara kredit dari CV Stationery senilai 5 juta. Pilih perkiraannya, isi nilainya, peralatan kantor, posisi di debit senilai 5 juta dan hutang usaha posisinya di kredit senilai 5 juta. Klik simpan. Ini saya skip lagi, klik OK. Soal berikutnya, tanggal 6 menerima kas dari klien atas honor pekerjaan senilai 2.500.000. Saya buat lagi jurnalnya seperti biasa ya. Sesuaikan tanggal, bulan, dan tahun, isi nomor transaksinya, lalu pilih akun perkiraannya, isi keterangannya, isi nilainya, kas posisi di debit senilai 2.500.000 dan pendapatan usaha di kredit senilai 2.500.000. Klik simpan. Nah, ini catatan transaksi saya isi aja. Siapa tahu nanti ada transaksi yang berulang. Jadi nanti penginputannya lebih cepat. Klik simpan, lalu klik OK. Tanggal 10 membayar tunai untuk iklan koran senilai Rp500.000. Isi nilainya, biaya iklan di debit 500.000 dan akun perkiraan kas di kredit senilai 500.000. Klik simpan. Ini saya skip aja. Transaksi tanggal 12 membayar CV Stationery dari utang pembelian tanggal 5 April senilai 5 juta rupiah. Isi akun perkiraannya, isi nilainya, hutang usaha di debit senilai 5 juta rupiah dan kas di kredit senilai 5 juta rupiah. Klik simpan. Saya ganti dulu nomor transaksinya. Tadi soalnya ada yang double. Simpan. Ini saya skip aja. Lalu OK. Lanjut ke soal transaksi berikutnya. Masih tanggal 12, mencatat jasa yang disediakan secara kredit tanggal 12 April senilai 7.500.000.
buat jurnalnya. Isi nilainya, piutang usaha posisinya di debit senilai 7.500.000, sedangkan pendapatan usaha di kredit senilai 7.500.000. Nah, ini nomor transaksinya sudah terdaftar. Saya ganti dulu. Klik simpan. Nah, ini catatan transaksinya saya isi. Mungkin nanti ada transaksi yang berulang. Klik simpan, lalu OK. Lanjut ke soal transaksi berikutnya. Tanggal 14 membayar gaji 2 mingguan resepsionis periode 1 sampai 12 April senilai 3 juta rupiah. Buat lagi jurnalnya, pilih akun perkiraan yang akan dipakai, isi keterangan, isi nilai transaksinya, biaya gaji dan upah karyawan di debit senilai 3 juta rupiah, lalu kas di kredit senilai 3 juta rupiah. Klik simpan. Ini saya isi catatan transaksinya. Lanjut lagi ke soal transaksi berikutnya. Tanggal 17 menerima kas dari klien atas honor tanggal 17 April senilai 3.500.000. Seperti biasa, buat lagi jurnalnya. Ini jurnalnya akan saya ambil dari catatan transaksi yang sudah saya buat sebelumnya. Maka otomatis akun perkiraan yang terlibat akan muncul, yaitu kas dan pendapatan usaha. Isi dulu nilai transaksinya, kas posisi di debit nilai transaksinya 3.500.000 dan pendapatan usaha di kredit senilai 3.500.000 di kredit. Klik simpan, lalu OK. Lanjut lagi ke soal transaksi berikutnya. Tanggal 18 membayar tunai atas pembelian barang habis pakai senilai 2.500.000. Saya buat dulu jurnalnya. Akun perkiraan yang terpengaruh pada transaksi ini adalah bahan habis pakai, posisinya di debit senilai 2.500.000 dan perkiraan kas pada kredit senilai 2.500.000. Klik simpan. Ini saya isi, lalu klik OK. Transaksi berikutnya tanggal 20. Pekerjaan tanggal 4 telah diselesaikan sebesar 5 juta rupiah. Pilih akun perkiraannya. Posisi jurnalnya yaitu pendapatan diterima di muka debit sebesar 5 juta rupiah, lalu yang dikredit pendapatan usaha senilai 5 juta rupiah. Klik simpan. Ini saya isi juga.
Jadi nanti kalau ada transaksi yang berulang, isinya bisa lebih cepat. Klik simpan, oke. Lanjut lagi ke transaksi berikutnya. Tanggal 24, pekerjaan tanggal 4 telah diselesaikan sebesar 5 juta rupiah. Kembali lagi buat jurnalnya. Saya akan pilih menggunakan catatan transaksi yang telah saya input sebelumnya. Pendapatan diterima di muka, debit sebesar 5 juta rupiah, dan pendapatan usaha kredit sebesar 5 juta rupiah. Simpan lalu klik OK. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Tanggal 26 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang usaha sebesar 25 juta rupiah. Sesuaikan tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan yang ada di soal latihan. Lalu isi nomor transaksinya. Lalu pilih akun perkiraan yang terpengaruh oleh transaksi ini. Isi nominalnya, akun perkiraan kas di debit sebesar 25 juta dan piutang usaha di kredit sebesar 25 juta. Klik simpan. Ini saya isi catatan transaksinya. Lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 27 membayar gaji 2 mingguan resepsionis paruh waktu. Tanggal 12 sampai 27 April sebesar 3 juta rupiah. Buat lagi jurnalnya. Seperti biasa, samakan tanggal, bulan, dan tahun. Lalu isi nomor transaksinya. Saya pilih dari catatan transaksi yang sudah saya input sebelumnya. Kemudian isi biaya gaji dan upah karyawan di debit sebesar 3 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 3 juta rupiah. Simpan lalu klik OK. Soal berikutnya, tanggal 29 membayar telepon pemakaian bulan April sebesar 1.500.000 rupiah. Seperti biasa, sesuaikan tanggal, bulan, dan tahun seperti yang ada di soal latihan. Lalu isi lagi nomor transaksinya. Pilih akun perkiraannya. Isi keterangan. Isi jumlah nominalnya. Biaya listrik, air, telepon di debit sebesar 1.500.000 dan kas di kredit 1.500.000. Klik simpan. Catatan transaksinya saya isi. Biasanya sih sering berulang transaksi seperti ini. Klik simpan, lalu OK. Lanjut lagi soal berikutnya, tanggal 30 membayar tagihan listrik bulan April sebesar 5.750.000. Oke, saya buat lagi jurnalnya. Ini jurnalnya saya pilih dari catatan transaksi yang sudah saya simpan sebelumnya. Biaya listrik, air dan telepon. Posisinya di debit sebesar 5.750.000.
dan kas dikredit sebesar 5.750.000. Klik simpan lalu oke. Transaksi berikutnya tanggal 30 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 2.500.000. Buat lagi jurnalnya. Isi debit kreditnya, perkiraan kas posisi di debit sebesar 2.500.000 dan piutang usaha di kredit sebesar 2.500.000. Oh, salah lagi nomor transaksinya. Ganti dulu. Oke. Transaksi berikutnya masih tanggal 30. Aldo melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta rupiah. Buat lagi jurnalnya. Lalu pilih akun perkiraan yang terpengaruh oleh transaksi ini. Isi keterangan, isi nominalnya, prive, posisinya di debit, jumlahnya 5 juta dan kas dikredit berjumlah 5 juta. Klik simpan. Saya isi lagi catatan transaksinya. Sekarang masuk pada jurnal penyesuaian. Di sini tanggalnya nggak ada ya. Jadi saya asumsikan saja ini semua tanggal 30. Berikut ini transaksi yang harus disesuaikan pada perusahaan Joko selama bulan April. Asuransi yang terpakai selama bulan April Rp600.000. Saya buat dulu jurnal penyesuaiannya. Ini sama aja seperti membuat jurnal biasa, tapi nanti di jenis jurnalnya diganti menjadi jurnal penyesuaian. Ini pilih dulu akun perkiraannya, lalu isi keterangannya, isi nominalnya, biaya asuransi di debit sebesar 600.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 600.000. Jenis jurnal dipilih jurnal penyesuaian. Klik simpan. Ini saya skip aja. Lanjut ke penyesuaian yang kedua. Terpakai bahan habis pakai pada tanggal 30 April sebesar Rp2.100.000. Buat lagi jurnalnya. Pilih kode perkiraannya. Lalu isi keterangannya, isi nominalnya, beban bahan habis pakai atau perlengkapan kantor di debit sebesar Rp2.100.000 dan bahan habis pakai di kredit sebesar Rp2.100.000. Klik simpan. Ini saya skip aja lagi. Oke. Lanjut ke penyesuaian berikutnya. Penyusutan peralatan kantor untuk bulan April
Rp1.550.000. Buat lagi jurnalnya. Isi nominalnya, penyusutan peralatan di debit sebesar Rp1.550.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp1.550.000. Klik simpan lalu klik OK. Lanjut ke penyesuaian berikutnya. Gaji resepsionis yang terhutang pada tanggal 30 April sebesar Rp3 juta. Pilih lagi akun perkiraannya. Isi nominalnya, biaya gaji dan upah karyawan di debit 3 juta dan hutang gaji di kredit sebesar 3 juta. Klik simpan. Ini catatan transaksi saya isi lagi. Lalu klik OK. Lanjut ke penyesuaian berikutnya, sewa yang terpakai selama bulan April sebesar Rp2 juta. Oke, buat lagi jurnalnya. Ada nggak ya catatan transaksinya? Pilih akun perkiraannya. Sewa dibayar di muka di mana ya? Lalu isi keterangannya. Isi nominalnya, biaya sewa di debit sebesar 2 juta dan sewa dibayar di muka sebesar 2 juta. Jenis jurnal ganti ke jurnal penyesuaian. Simpan. Sesi lagi catatannya. Lalu OK. Coba saya lihat daftar jurnalnya dulu. Oke, semua udah benar. Lanjut ke penyesuaian berikutnya. Pekerjaan tanggal 4 telah diselesaikan sebesar Rp5 juta. Buat lagi jurnalnya. Isi nomor transaksinya. Jenis jurnal ganti jadi jurnal penyesuaian. Lalu pilih, ini ada catatannya nggak ya? Ternyata ada. Isi nominalnya, pendapatan diterima di muka di debit sebesar 5 juta dan pendapatan usaha di kredit sebesar 5 juta. Klik simpan. Lalu klik OK. Sekarang tiba pada tahap selanjutnya, yaitu tahap proses pembuatan laporan keuangan. Di sini akan saya tunjukkan bagaimana membuat
laporan keuangan menggunakan program ini. Pilih tab menu laporan. Misalnya Anda membutuhkan laporan data jurnal. Anda tinggal memilih data jurnal pada tab menu laporan. Anda bisa memilih rentang waktu data jurnal yang ingin Anda tampilkan. Di sini saya akan tampilkan data jurnal sesuai dengan soal latihan yang sudah saya input. Lalu klik tampil, maka laporan data jurnal akan muncul. Anda juga bisa menyimpan laporan data jurnal ini dalam bentuk PDF, Excel, dan lain-lain. Di sini saya akan contohkan menyimpan laporan dalam bentuk PDF. Ketik nama file yang Anda inginkan, lalu klik Save. Ini adalah bentuk laporan jurnal yang disimpan dalam bentuk file PDF. Anda juga bisa melihat laporan buku besar. Caranya, pilih laporan buku besar, lalu pilih rentang waktu laporan yang ingin Anda tampilkan. Lalu pilih perkiraan buku besar yang ingin Anda tampilkan. Di sini saya beri contoh menampilkan buku besar kas. Ini adalah bentuk laporan buku besar kas pada perusahaan Joko Consulting. Anda juga dapat menyimpan laporan buku besar ini dalam bentuk file PDF, HTML, Excel, dan sebagainya. Di sini akan saya contohkan menyimpan laporan buku besar dalam bentuk Excel. Ini adalah bentuk laporan buku besar yang disimpan dalam format Microsoft Excel. Jika Anda ingin menampilkan laporan rugi laba, Anda bisa memilih laporan rugi laba di tab menu laporan, lalu pilih rentang waktu laporan yang ingin Anda tampilkan. Lalu klik tampil. Ini adalah bentuk laporan laba rugi
pada perusahaan Joko Consulting. Laporan laba rugi ini juga bisa disimpan dalam bentuk file PDF, Excel, dan lain-lain. Di sini saya akan menyimpan laporan laba rugi dalam bentuk Excel. Ini adalah bentuk laporan laba rugi dalam format file Excel. Jika Anda ingin menampilkan laporan neraca, Anda bisa memilih laporan neraca pada tab menu laporan. Lalu pilih rentang waktu yang Anda inginkan. Setelah itu klik tampil. Ini adalah laporan neraca pada perusahaan Joko Consulting. Laporan neraca ini juga bisa Anda simpan dalam bentuk file PDF, HTML dokumen, file Excel, dan sebagainya. Di sini saya akan menyimpan laporan neraca ini dalam bentuk file Excel. Ini adalah laporan neraca pada perusahaan Joko Consulting dalam bentuk file Excel. Saya rasa cukup sampai di sini dulu video demo program akuntansi 1.5 ini. Semoga dengan video ini dapat membantu Anda dalam memahami sistem dari program akuntansi ini. Saya berharap dengan adanya program akuntansi ini dapat membantu Anda mempermudah proses pencatatan data keuangan dan meningkatkan efisiensi pekerjaan di perusahaan Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan selama demo software ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda tertarik menggunakan program ini, Anda bisa membelinya di toko online kami dengan mengunjungi www.softwarekreatif.net.